dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini. Kami selaku pemandu acara akan membawakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembinaan dinas. 4, sosialisasi asesmen kompetensi minimum. 5, lain-lain. Dan 6, penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Ya, karena ya. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan panggil Indonesia bangsaku dan Acara yang ketiga adalah pembinaan dinas. Pembinaan dinas yang akan disampaikan Haji Afif Lohali MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Korwil Pendidikan Kecamatan Galungu Bahasa saya hormati, Bapak pengawas yang saya hormati, semua Bapak Kepala SD dan guru se-Korwil Pendidikan Kecamatan Galungu yang saya hormati. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah pagi hari ini kita semuanya masih mempunyai kenikmatan yang luar biasa, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan memberi hidayahnya dapat mengikuti acara Zoom walaupun saat ini pemberitahuan hanya lewat WA. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih. Salat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
para bapak serta ibu yang saya hormati. Dari dinas mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya. Walaupun pemberitahuan lewat WA baru kemarin siang, ternyata alhamdulillah banyak yang dapat mengikuti. Semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya. Kita dengan perkembangan yang semakin pesat dituntut untuk mengikuti apa yang ada, khususnya cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bisa kita mengikuti seperti yang program Kabupaten Kudus kemarin ada Sipolar, sinergi dalam pola belajar. Kita telah mengikuti semuanya, bahwa belajar jarak jauh bisa di Kudus dengan 3 cara. Pertama lewat daring, 2 lewat luring, 3 siaran radio. Alhamdulillah program di Kabupaten Kudus ini telah berjalan. Namun ada program lagi yang ini adalah skopnya nasional tentang AKM, asesmen kompetensi minimum untuk guru kepala sekolah yang ada di Kaliwungu. Jelas kita semuanya belum pernah menerima sosialisasi hal itu. Namun kita menyadari memang keterbatasan pemerintah, sehingga di antara ini ada 4 tenaga atau kependidikan yang telah mengikuti pelatihan itu pun belum ada perintah untuk disosialisasikan. Alhamdulillah juga Kaliwungu memperoleh bantuan berupa laptop sejumlah berapa itu yang ada di SD 1 Brambatan Lor. Intinya digunakan untuk membantu kelancaran AKM. Kita menyadari bahwa dengan adanya pembelajaran saat ini, jelas kita harus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Di antara ciri-ciri dari peningkatan proses pembelajaran adalah bahwa guru bukan satu-satunya narasumber. Berarti bisa Bapak Ibu menggunakan media apapun, yang penting yang terkait dengan pendidikan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Untuk itu kesempatan yang baik ini, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih bahwa salah satu dari guru yang ada di Korwil Pendidikan Kecamatan Kaliwungu, karena dengan era globalisasi, langsung dari salah satu guru itu bisa mengikuti pelatihan tingkat nasional, bahkan diberi tugas untuk menyusun soal AKM, yaitu Bapak Fitrianto dari SD 4 Kaliwungu. Beliau sudah sering koordinasi dengan saya, sehingga kesempatan yang baik biar yang lain juga tahu apa itu AKM. Sehingga kesempatan yang baik ini betul-betul mari kita ikuti awal hingga akhir, sehingga tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan ini yang ada di Kaliwungu tidak ketinggalan dengan kecamatan yang lain. Kita telah melaksanakan program-program yang telah berjalan. Contohnya, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Februari, secara nasional saya bisa mengikuti pelatihan dari APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, yang diikuti oleh 37 peserta. Salah satu materinya itu adalah tentang aplikasi yang dapat digunakan oleh guru, oleh siswa, oleh kepala sekolah maupun pengawas. Sehingga tugas dari sana untuk ditindaklanjuti kemarin tanggal 9 itu, entah tanggal 8 ya, ada 8, ada pelatihan untuk ditindaklanjuti
khusus untuk Dabin saya. Maaf karena dari sana semacam itu. Ini maksudnya apa? Untuk meningkatkan mutu yang ada di Galung agar bisa setara dengan yang lain. Oleh karena itu, kesemuanya ini tanpa ada biaya apapun. Secara mendadak kemarin kami dari pengawas juga Pak Fitri, yuk Pak, baiknya bagaimana agar guru-guru mengetahui tentang AKM, apa maksud AKM itu, tujuannya bagaimana, dan bagaimana contohnya. Oleh karena itu, kita ini biar mengikuti perkembangan untuk itu, marilah kita ikuti awal hingga akhir. Dan kesempatan yang baik ini, mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semuanya ini diberi tambah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita berdoa semoga virus corona segera diangkat oleh Allah. Dan marilah kita berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan, untuk bersyukur dengan melaksanakan tugas-tugas yang baik. Karena bencana alam, baik udara, darat, laut, dalam bumi, semuanya sudah dikeluarkan. Kita tidak lain hanyalah ingin yang terbaik. Untuk itu, sekali lagi atas partisipasinya, hari ini semuanya, semua SD mengikuti kegiatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah rezeki yang banyak halal barokah, kang sampun ibadah nafkah sedekah kang ziarah makam Madinah. Semoga kita hidup yang istiqomah apabila meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sekian, apabila misalnya tak lupa mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yakni sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan disampaikan oleh Bapak Fitrianto SPD SD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira susu kumut permen mau kasih anak. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat bertemu dalam dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan salawat nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru sekecamatan Kaliwungu yang kami hormati, Korwil Kecamatan Kaliwungu Bapak Sularto yang kami hormati, Bapak pengawas Korwil Kecamatan Kaliwungu yang kami hormati, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi AKM nasional Korwil Kecamatan Kaliwungu. Saat ini memang kita berada di kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, sehingga kemarin saya bersama Bapak pengawas bertemu untuk mengadakan sosialisasi AKM, di mana AKM ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak bulan Juli, itu sudah ada, bisa dicari di YouTube. Jadi Bapak Ibu mencari informasi di Kemdikbud, di YouTube ini sudah banyak beredar tentang AKM. Tetapi di sini nanti saya akan menjelaskan secara rinci apa itu AKM, bentuk soalnya seperti apa, dan bagaimana kita menggunakan AKM pada anak. Coba Ibu bisa mengatakan apakah Bapak Ibu ini sudah tahu AKM atau di kolom chat, monggo.
Silakan Bapak Ibu menuliskan apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang AKM, Bapak Ibu. Silakan kolom chat ditulis sudah tahu tentang AKM atau belum. Oke, SD 4 Sidorekso belum. Nah, ini sebagai cara kita untuk berinteraksi apakah Bapak Ibu ini mengikuti kegiatan kita. Nah, di sini. Oke, belum. Bu Lisa belum, Bu Dina belum. Kaliwungu Winong ini siapa belum? SD 2 Garung Kidul belum. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat untuk share screen saya? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Mengenal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Mari kita sambut pelaksanaan AKM dengan melakukan perbaikan proses pembelajaran, merancang pembelajaran berkonteks, membiasakan siswa membaca pada semua tingkatan, membiasakan siswa menalar pada semua konteks. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam soal AKM anak-anak disuruh untuk bernalar. Jadi anak-anak berpikir secara nalar. Jadi soal-soal yang akan dikeluarkan nanti adalah soal-soal secara real, nyata di kehidupan sehari-hari. Asesmen nasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, lingkungan belajar. Apa tujuan asesmen nasional? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemdikbud. Latar belakang AKM. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 57 sampai 59 tentang evaluasi. Yang kedua, kecakapan hidup abad 21, berpikir, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, syarat untuk mencapai kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi peserta didik. Yang keempat, Kemdikbud menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi melalui Gerakan Literasi Nasional tahun 2016. Dan yang kelima, Asesmen Kompetensi Minimum tahun 2021 yang meliputi asesmen literasi membaca dan numerasi. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud.
Untuk jenjang SD kelas 5 maksimal 30 siswa. Untuk jenjang SMP, SMK maksimal 40 siswa. Kapan akan dilaksanakan AKM? Bapak Ibu perlu ketahui, untuk tingkat SD akan dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2021, yaitu murid kelas 5. Sehingga siswa kelas 5 pada bulan Agustus 2021 saat ini berada di kelas 4. Untuk itu persiapan AKM bisa dimulai dari siswa kelas 4 sekarang. Selain materi juga dipersiapkan agar anak tidak gaptek, anak tidak tahu tentang laptop, maka anak harus diperkenalkan laptop pada anak di kelas 4 sekarang. Kemarin Pak Menteri mengumumkan bahwa rencana awal bulan Agustus 2021 ternyata diundur 1 bulan, sehingga nanti kegiatan AKM nasional untuk SD akan dilaksanakan di bulan September, Oktober. Tetapi untuk SMP dan SMA nanti dilaksanakan pada bulan April, Mei. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama nanti yang akan dilaksanakan adalah asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. AKM ini terbagi jadi 2, yaitu AKM nasional dan AKM kelas. AKM nasional ini yang menyelenggarakan langsung dari pusat, yaitu Pusmenjar Kemdikbud, yang akan diikuti oleh peserta kelas 5, 8, dan 10 sebagai sampling. Maaf di sini salah ketik ya Bapak Ibu. Jadi diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah nanti akan melaksanakan AKM nasional. Untuk AKM kelas ini akan diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Untuk apa? Nanti untuk AKM kelas itu untuk mempersiapkan AKM nasional yang akan dilaksanakan di kelas 5. Sehingga AKM kelas ini benar-benar bisa mempersiapkan anak didik kita untuk menghadapi asesmen nasional di kelas 5. Apa sih yang diukur untuk asesmen nasional? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Nah, untuk literasi ini kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM ini terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Jadi AKM literasi dan AKM numerasi. Literasi ini lebih ke bacaan, untuk numerasi lebih ke matematika atau berhitung seperti itu. Asesmen nasional yang kedua itu survei karakter. Di sini diharapkan para pendidik ini mempunyai karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis,
mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk survei karakter, anak-anak nanti diberi soal atau beberapa materi tentang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, itu iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi di sekolah, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Ini untuk survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum nanti ada nilai, berupa nilai, angka. Tetapi untuk survei karakter dan survei lingkungan ini jawaban anak dianggap benar, tergantung nanti seperti tes psikologi. Ini anak diberikan soal seperti soal-soal psikologi pada tes CPNS. Jadi nanti bagaimana sih karakter anak di sekolah kita nanti? Jadi nanti kita tahu seberapa karakter anak ini bagus atau tidaknya nanti bisa kita lihat melalui AKM, asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional tadi sudah saya sebutkan bahwa akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama, tes literasi akan dilaksanakan selama 75 menit. Dan survei karakter 20 menit. Untuk tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Ini saya sebutkan juga untuk SMP dan SMA, beda waktunya, tes literasi 90 menit dan tes numerasi 90 menit. Sedangkan survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Apa ini beda? Karena jumlah nanti yang diberikan jumlahnya juga beda. Nah, di sini berapa sih banyak soal yang akan dikerjakan oleh siswa dalam melaksanakan AKM nasional? Untuk murid kelas 5 ini akan mengerjakan soal 30 masing-masing literasi dan numerasi. Jadi untuk literasi 30 soal dan untuk numerasi 30 soal. Sedangkan murid kelas 8 dan 10 nanti akan mengerjakan soal 36 soal. Jadi untuk SMP dan SMA ini 36 soal. Untuk SD 30 soal. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid yang lain? Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu. Jadi putra-putri kita nanti, peserta didik kita nanti akan melaksanakan tes secara adaptif. Apa itu adaptif? Jika peserta didik dikasih soal, ternyata tidak bisa menjawab, maka soalnya akan diturunkan level. Jadi untuk SD ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1, ini materi kelas 1 dan 2. Level 2, materi kelas 3 dan 4. Level 3, materi kelas 5 dan 6. Jadi apabila anak bisa mengerjakan, maka akan diberi soal yang lebih tinggi levelnya. Jadi perlu diperhatikan, jadi tiap anak nanti akan diberi soal yang berbeda sesuai kemampuan anak masing-masing. Jadi apabila anak tidak bisa mengerjakan, akan diturunkan level. Kalau anak ini bisa mengerjakan, akan dinaikkan levelnya. Seperti itu. Jadi AKM dilaksanakan secara adaptif. Komponen AKM literasi, konten ini materi. Jadi untuk literasi nanti materinya ada 2, teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan numerasi nanti ada 4 materi, yaitu pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, di SD ini aljabar mungkin Bapak Ibu masih belum familiar, karena untuk aljabar kita mendapatkan pelajaran aljabar itu di SMP.
secara rinci, tetapi di sini nanti di SD ada materi aljabar, sehingga Bapak Ibu harus belajar untuk menjelaskan kepada anak tentang materi aljabar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk proses kognitifnya, untuk literasi ini nanti yang dimasukkan adalah menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini untuk literasi, sedangkan untuk numerasi ada pemahaman, penerapan dan penalaran. Jadi tingkatannya beda untuk literasi maupun numerasi. Konteksnya dari dua AKM ini, AKM literasi maupun AKM literasi ini sama, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi soal yang diberikan kepada anak nanti memang benar-benar real, soal-soal yang real. Ketika mendapat soal sosial budaya, saya contohkan seperti seumpama ada makanan berbentuk bangun ruang, seperti mungkin lontong, ini berbentuk tabung dan sebagainya. Nanti bisa keluar di dalam soal AKM. Instrumen AKM ini yang pertama adalah stimulus AKM. Jadi nanti setiap soal ada stimulus. Stimulus adalah wacana atau sebuah kalimat yang mendahului soal yang nanti akan diberikan. Soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi, tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus multiple item dengan ilustrasi kontekstual dan informatif. Jadi nanti diharapkan kemarin ketika saya menulis soal AKM nasional, kita harus benar-benar mencari sebuah stimulus yang menarik, ya, edukatif, inspiratif, keterbaruan. Jadi menarik, jadi ada gambar edukatif ini apa yang kita inginkan sebagai edukasi, pembelajaran, bisa menginspirasi, keterbaruan ini yang terbaru. Jadi stimulus soal AKM ini memiliki unsur bentuk soal AKM. Ini ada 5 pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, ise atau urean. Akan saya paparkan di sini. Untuk pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan berbagai pilihan jawaban dan terdapat 1 jawaban benar. Di sini untuk pilihan jawaban kelas 1 sampai kelas 3 ini 3 pilihan, kelas 4 sampai kelas 9 4 pilihan, sedangkan kelas 10 sampai 12 ada 5 pilihan. Jadi nanti untuk level bawah pilihannya hanya 3. Untuk AKM nasional kelas 4 nanti pilihannya ada 4. Tetapi ketika anak tidak bisa menjawab di kelas 4, maka akan diturunkan levelnya, sehingga mungkin nanti anak-anak mendapatkan soal pilihan ganda jawabannya hanya 3 jawaban. Berarti peserta didik kita atau siswa kita tidak bisa menjawab soal yang sudah diberikan. Untuk yang kedua, pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan, jadi minimal 3 pernyataan. Pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan, pada kolom ya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lain yang sesuai. Jadi untuk pilihan ganda kompleks ini nanti ada 2 macam. Yang ketiga, bentuk menjodohkan.
Mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar dua pernyataan. Jadi ada soal di samping kanan, lajur kanan, dan lajur kiri. Jadi anak-anak nanti menghubungkan menggunakan garis. Jumlah jawaban harus lebih banyak dari jumlah pokok soal. Jadi seumpama lajur kanan ini di lajur kiri sebagai soal ada 4, maka di lajur kanan harus ada 5 jawaban dan 1 sebagai pengecoh. Jadi 4 soal, 4 jawaban plus 1 pengecoh. Untuk isian ini sudah sering kita lakukan bahwa isi singkat. Jadi menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Jadi 1 atau 2 kata seperti itu. Terakhir isai, ini yang agak mungkin kesulitan. Jadi untuk isai, soalnya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Dan di sini soalnya yang nanti dijawab panjang, jadi kalimatnya panjang, sehingga di sini anak-anak kita latih juga untuk mengerjakan soal-soal uraian yang jawabannya memang harus panjang tadi. Itu. Saya akan tunjukkan contoh soalnya langsung, biar Bapak Ibu tahu bagaimana bentuk soalnya. Untuk pilihan ganda kompleks, ini contoh soalnya. Jadi ini ada stimulus, pilihan ganda kompleks, ada soal nanti benar salah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam kotak ini nanti, di dalam aplikasi itu ada lingkaran. Nah, anak kita nanti disuruh untuk mengklik, tinggal ngeklik gitu, di dalam kotak benar salah. Jadi anak didik kita nanti dikasih tahu cara mengerjakannya, diklik di dalam kotaan itu ada lingkaran yang harus diklik. Dan semuanya harus benar. Jadi benar salah, benar-benar ini harus benar. Untuk bentuk pilihan ganda kompleks yang kedua, ini saya tunjukkan sekalian. Untuk pilihan ganda kompleks yang kedua itu mencentang pernyataan. Jadi centangannya ada di depan soal. Saya carikan dulu. Nah, jadi nanti untuk pilihan ganda kompleks bentuknya nanti kotak di depan untuk contoh soalnya. Saya tunjukkan. Jadi bentuk soalnya untuk pilihan ganda kompleks yang kedua itu nanti mencentang di depan soal. Ini saya contohkan seperti ini. Jadi ini ada stimulus, terus ada soal. Nanti kalau bentuknya kotak seperti ini, anak-anak harus menjawab lebih dari 1. Kalau hanya menjawab 1 pasti salah. Seperti itu. Jadi ini untuk pilihan ganda kompleks. Contohnya anak-anak harus tahu bahwa jawaban semua harus benar. Kalau kita mencentangnya di depan, ini dicentang, ya. Depannya ini dicentang, ini nanti anak-anak bisa memilih lebih dari 1. Ketika soal pilihan gandanya berupa benar salah, ini juga harus
mengklik di dalam kotaknya juga harus benar semua. Ini pilihan ganda kompleks. Mungkin soal yang paling sulit di sini karena kita harus berpikir lebih banyak untuk pilihan ganda kompleks ini. Terus soal yang selanjutnya itu pilihan ganda. Pilihan ganda itu bentuknya bulat. Jadi nanti anak-anak ketika mendapat soal, jawabannya kok berbentuk bulat, maka anak-anak harus mengklik salah satu jawaban ini. Ini pilihan ganda. Jadi di aplikasi nanti bulat. Jadi tinggal diklik gitu. Kalau kotak berarti harus lebih dari satu. Kalau bulat berarti jawabannya hanya satu. Selanjutnya untuk menjodohkan. Untuk menjodohkan, kita contohkan ini soal menjodohkan. Jadi nanti di aplikasi itu ada dua lajur, ya, seperti ini. Terus anak-anak diminta untuk membuat garis mencocokkan dari soal atau pernyataan menuju ke jawaban. Jadi seperti ini. Dari soal yang di lajur, jawabannya di lajur kanan. Ini untuk menjodohkan. Di sini untuk latihan kita bisa memakai Word, ya. Jadi kita pakai Word seperti ini. Kita pakai insert, ambil garis. Terus kita suruh seperti ini. Nanti di aplikasi anak tidak harus mengklik yang lain, dia hanya nanti siswa itu mengklik saja di kolom sebelah lajur kanan, diklik, terus klik jawabannya. Jadi nanti garisnya otomatis akan muncul. Ini untuk menjodohkan. Tetapi saat ini belum bisa membuat soal yang langsung seperti itu, karena ini menggunakan aplikasi yang lebih. Jadi untuk Google Form nanti kita pakainya seperti kolom, nanti menjodohkannya kolom yang berdiri dan kolom yang horizontal gitu, nanti tinggal dicocokkan. Gitu. Ini untuk contoh-contoh soal di KKN. Untuk isian dan isai ini kita sudah familiar, jadi mengisinya biasa, jadi kita ketik, langsung kita ketik, jadi tidak ada seperti menjodohkan maupun seperti pilihan ganda kompleks. Ini perlu dijelaskan bahwa nanti ke anak untuk pilihan ganda, anak-anak nanti bentuknya itu bulat-bulat, tinggal diklik, pilih salah satu. Untuk pilihan ganda kompleks nanti ada kolom, benar salah atau ya, jadi nanti ada lingkaran-lingkaran di kotak itu harus diklik semua. Jadi kalau bentuknya kolom benar salah, ini harus diklik semua. Tetapi kalau bentuknya itu kotak di depan, ini yang dicentang hanya yang benar, yang salah dibiarkan. Seperti itu. Untuk isai dan isian singkat, ini kita langsung ketik aja jawabannya. Ini untuk bentuk soal dari AKM yang harus kita jelaskan kepada anak didik kita. Selanjutnya survei karakter. Tadi sudah saya jelaskan bahwa survei karakter ini diberikan kepada anak untuk menentukan karakter anak kita berupa beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk contoh soalnya ini seperti ini. Budi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah, yang hari itu juga harus dibayarkan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Budi adalah, nah ini tinggal memilih. A. Apakah segera memberikan sumbangan kepada teman yang sakit?
B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya? Apakah C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya? Atau D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumahnya? Ini anak-anak bebas memilih ini. Tergantung karakter anaknya seperti apa. Jadi nanti anak tinggal memilih. Ini untuk survei karakter. Untuk survei lingkungan belajar, tadi sudah saya jelaskan di depan, ada izin keamanan sekolah, izin keamanan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Contohnya seperti ini. Contohnya, alat peraga yang digunakan untuk memahami materi pelajaran, alat peraga apa saja yang kamu temukan di sekolah. Nanti pilihannya banyak. Karena ini kotak, maka jawabannya lebih dari satu. Ini untuk lingkungan belajar. Oke, saya lanjutkan untuk bagaimana sih mengenalkan AKM kepada peserta didik. Yang pertama, ini kenalkanlah perangkat laptop untuk latihan soal online kepada anak didik kita. Jadi sebelum kita memberikan materi AKM yang mungkin materinya ini luar biasa di atas soal HOTS, katakanlah. Jadi kita berikan, kenalkan dulu anak didik kita ini laptop. Terus dikasih apa? Yang pertama, kita coba beri soal online, ambil dari bank soal di Kemdikbud. Nah, ini ada link banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Kita coba langsung saja, ini saya contohkan. Kita masukkan link di Chrome atau Mozilla atau yang lain. Nah, ini muncul bank soal. Nah, di sini untuk sekolah dasar ada kelas 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, ini kita tinggal milih. Karena peserta didik kita yang kita ajarkan AKM di kelas 4, pilih aja kelas 4. Terus pilih materi. Ada mata pelajarannya, pilih salah satu. Sama saya pilih matematika. Kita pilih, klik. Terus pilih salah satu materi yang ada sudah disediakan ini, kita klik aja. Di sini anak-anak nanti kan belajar untuk mengerjakan soal online. Di sini soalnya semua pilihan ganda. Ini kita berikan ke anak. Untuk apa? Ini kita sudah seperti mengerjakan AKM. Jadi ada jendela soal apa saja yang sudah kita kerjakan di sebelah kanan. Jadi ini nanti anak-anak tahu. Nah, terus ada waktu berjalan. Nah, ini sudah seperti AKM lah. Cuma soal-soal di bank soal Kemdikbud ini hanya ABC-an atau hanya pilihan ganda. Tetapi untuk mengenalkan ke anak ini sudah saya anggap cukup agar anak-anak ini terbiasa dulu untuk mengerjakan soal-soal online. Seperti itu. Jadi yang diberikan ke anak yang mana? Linknya yang ini, yang atas ini kita terus berikan lewat WA kepada anak. Jadi kalau memang di rumah tidak ada laptop, bisa pakai HP dulu. Tapi ketika nanti mungkin karena kondisi pandemi ini tidak bisa masuk, mungkin juga kita bisa digilir, mungkin 2 atau 3 atau 4 anak ke sekolah, kita sediakan laptop, sekolahan punya berapa, kita buka, terus kasih link ini, terus anak disuruh untuk latihan. Nah, ini awal atau bagaimana cara kita untuk mengenalkan soal online kepada peserta didik kita. Jadi link ini nanti kita copy, kita masukkan ke WA grup atau WA grup kelas atau WA grup wali kelas seperti itu. Ini
latihannya. Ini saya contohkan, saya klik bebas ya Bapak Ibu. Nah, di sini lihat sudah warna hijau, berarti ini sudah dikerjakan. Seumpama saya kok kelewat, di sini nomor ya kelewat, nomor 3 ternyata kelewat. Ini kita bisa kembali atau previous di sini. Oh ternyata memang belum. Kita klik, nanti akan terisi di sini. Jendela ini bisa mengetahui soal mana yang belum dikerjakan. Saya coba. Ini saya ngawur ya Bapak Ibu. Jadi nanti nilainya entah berapa, saya tidak tahu. Nah, oke. Kita biar cepat saja lah. Terus setelah selesai, klik hitung. Nah, ini nanti ada nilainya. Ternyata benar 50. Dan ada pembahasan serta kunci jawaban di akhir ketika kita sudah menyelesaikan. Nah, ini link yang disediakan oleh Kemdikbud melalui rumah belajar. Jadi kita sudah disediakan sebenarnya banyak sekali soal-soal di Kemdikbud secara gratis. Ini kita manfaatkan untuk latihan mengenalkan AKM kepada anak. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kita bisa membuat soal menggunakan Google Form. Kita buat sendiri soal di Google Form. Jadi kalau saya kemarin mencoba untuk membuat soal 5 soal dengan 5 macam soal yang ada di AKM. Setelah itu saya berikan ke anak. Setelah 4 kali, nanti bisa kita gabungkan sekaligus 20 soal atau langsung 30 soal, sehingga anak-anak ini nanti terbiasa untuk mengerjakan soal-soal AKM secara online. Seperti itu. Terus selanjutnya, untuk mengenalkan AKM kepada peserta didik, ini juga ada aplikasi aksi pada Android. Jadi nanti di Play Store ada, jadi aksi sekolah, klik Play Store, dicari aksi sekolah, nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Terus bagaimana cara penggunaannya? Nanti di lain waktu kita bisa belajar bareng. Ini saya sudah juga menggunakan untuk aplikasi ini. Jadi untuk anak didik kita ada kelas 1 sampai kelas 6 ini ada contoh soal AKM literasi dan numerasi pada aplikasi Android. Selanjutnya yang keempat, ini Pusmenjar. Pusmenjar kemdikbud.go.id/AKM. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi portal ini. Ini saya praktekkan sekalian juga untuk mengenalkan soal AKM kepada anak didik kita, ya. Jadi pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di portal ini Bapak Ibu disediakan sekitar ratusan soal sesuai dengan tingkatannya. Jadi di sini ada numerasi, literasi, ya. Kita klik saja yang saya contohkan numerasi. Ini kita klik di sini. Kita tunggu untuk membuka lamannya. Memang agak lama Bu, ini agak berat untuk Pusmenjar ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung coba, bisa dibuka apa yang sudah saya berikan tadi. Karena ini juga loadingnya agak lama, jadi nanti bisa untuk mengenalkan AKM kepada peserta didik. Selanjutnya, Kemdikbud telah memberikan apa sebenarnya?
memberikan pelatihan secara gratis tentang seri AKM. Coba Bapak Ibu bisa chat di kolom chat ini, apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti guru belajar seri AKM? Silakan Bapak Ibu menuliskan di chat, ada enggak yang sudah mengikuti guru belajar seri AKM? Monggo Bapak Ibu, saya tunggu. Ya, Pak Teguh sudah. Yang lain? Belum. SD Karangampel sudah. Tambatan Kidul sudah. Nah, ini alhamdulillah ternyata sudah banyak yang mengikuti seri AKM. Berarti saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang AKM. SD 1 Prambatan Lor sudah. Bulisa belum. Kaliwungu Winong SD 2 Kaliwungu sudah. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak yang mengikuti guru belajar seri AKM. Jadi Kemdikbud itu menyediakan gratis. Yang pertama itu seri COVID-19. Itu ada 2 diklat yang sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Saat ini masih ada seri AKM. Jadi nanti ada 14 angkatan. Saat ini sudah sampai angkatan 9. Maka Bapak Ibu ini masih ada kesempatan bisa mendaftar. Bagaimana cara mendaftarnya agar Bapak Ibu tahu tentang AKM lebih rinci? Nah, ini saya sampaikan di sini. Guru belajar seri AKM, silakan Bapak Ibu mengunjungi laman ini. Jadi gurubelajar.simpkb.id login. Ini saya contohkan sekaligus biar Bapak Ibu yang belum ini bisa mengikuti untuk seri AKM. Learning. Nah ini. Jadi nanti ini yang harus Bapak Ibu masuk. Ini saya coba keluar dulu. Lewat saya kasih. Jadi saya taruh di chat di situ. Silakan Bapak Ibu klik di situ. Terus nanti muncul seperti ini. Nah, program guru belajar. Masukkan nomor UKG dan password. Bagaimana kalau lupa Bapak Ibu? Kalau lupa Bapak Ibu silahkan minta riset kepada Ketua KKG. Ini yang menjabat adalah Bapak Sutiono. Jadi yang mau ikut, yang punya SIM PKB, mau ikut guru belajar seri AKM, silahkan. Yang lupa password bisa WA atau menemui Pak Sutiono. Setelah itu kita masuk. Kita masuk. Nanti muncul laman seperti ini. Nah, di sini ada daftar seri, ada masa pandemi, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini Bapak Ibu, yang atas 2 ini sudah selesai dilaksanakan. Jadi yang masih ini yang terakhir asesmen kompetensi minimum. Dan nanti juga ada seri P3K. Jadi ditunggu saja bagi Bapak Ibu non PNS nanti selalu ikuti laman ini ketika nanti ada pelatihan seri P3K. Ini khusus non PNS. Jadi PNS tidak bisa ikut. Non PNS yang tercatat di Dapodik seperti ini. Ini asesmen kompetensi ini nanti diklik ketika Bapak Ibu belum mengikuti, nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk mendaftar. Jadi setelah mendaftar nanti silakan pilih angkatannya. Di sini saya sudah mengikuti angkatan 2, jadi saya sudah selesai Bintek Guru KM angkatan 2. Dan alhamdulillah sudah mendapat sertifikat di sini, sertifikatnya ini kita tinggal unduh. Jadi nanti sertifikat ini langsung
ditandatangani oleh kementerian. Jadi insya Allah 32 jam sertifikat yang kita dapat ini bisa kita nilaikan di PAK tahunan atau PAK kenaikan tingkat. Itu. Ini saya contohkan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan, silakan di-download untuk sertifikat saya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya tadi sudah beberapa yang mengikuti. Jadi dapat sertifikat ini. Ini untuk seri A. Jadi selain apa namanya dari Kemdikbud ini memberikan banyak contoh soal, juga melaksanakan sebuah pelatihan gratis untuk semua guru kepala sekolah yang mempunyai akun SIM PKB. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya ini saya akan mencoba memberikan tes atau tryout kepada Bapak Ibu. Nanti saya kirim lewat chat dan saya taruh di grup Guru Kaliwungu. Silakan nanti coba dikerjakan ya Bapak Ibu. Hanya 5 soal, hanya 5 soal. Kita mencoba berlatih untuk mengerjakan soal AKM. Saya kirim linknya. Langsung Bapak Ibu kerjakan. Silakan diklik. Sudah saya kirim, silakan Bapak Ibu saya tunggu. Jadi 10 menit lah, 10 menit kita coba mengerjakan soal AKM. Monggo Bapak Ibu. Tinggal dulu ya. Bah, malah apa? Silakan diklik Bapak Ibu. Kliknya lalu coba dikerjakan. Nah, seperti ini. Email tulis yang benar karena nanti ada piagam yang masuk ke email Bapak Ibu. Ke email panjenengan ada piagam sudah mengerjakan kegiatan ini. Jadi harus benar Fitrianto. Jadi emailnya ini harus benar. Perhatikan email saya kok aneh ya Bapak Ibu. Ini adalah email premium dari Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru Indonesia ini mendapatkan email gratis, email premium, Gmail premium dari Kemdikbud. Jadi ini saya sudah menggunakan email ini. Tanggalnya 10 Februari, nulisnya seperti ini. Februari 2021. Terus nama boleh kapital semua. Trianto. Nah, instansi ini SD. Monggo nulisnya 4 Kaliwungu dan seterusnya. Nanti next sampai selesai seperti itu. Ini saya akan lihat hasilnya. Sudah, biar cepat, mungkin kita hanya latihan, kita coba. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk berlatih, silakan. Akan saya tunggu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, di sini pasti akan muncul. Bapak Ibu mengerjakan. Belum ada yang masuk ini.
Saya tunggu Bapak Ibu. Masih belum ada yang masuk. Ayo Bapak Ibu. Soalnya mudah, tidak sulit. Masih saya tunggu. Belum ada yang masuk untuk pengerjaan. Linknya ada di grup Guru Kaliwungu dan di chat ya Bapak Ibu. Coba ini untuk di kolom chatnya. Ini sudah saya kasih linknya. Ayo, ayo, Bapak Ibu semangat, ayo, ayo. Semangat Bapak Ibu. Ayo Pak Teguh, dikerjakan Pak Teguh. Ini kita saling interaksi, jadi Bapak Ibu ini benar-benar mendengarkan dari sesi-sesi awal. Ini mencoba. Jadi sebelum Bapak Ibu ini memberikan materi AKM ke anak, Bapak Ibu harus sudah menguasai tentang apa itu AKM, sehingga nanti diberikan anak ini tidak ditanya anak ini biar bisa menjelaskan gitu. Ini trik, ini cara kita untuk memberikan pengenalan AKM kepada anak didik kita. Jadi nanti Bapak Ibu bisa latihan untuk membuat Google Form seperti yang saya buat. Jadi ini saya sendiri Bapak Ibu. Jadi sudah saya setting. Nanti setelah selesai coba cek emailnya Bapak Ibu. Ada kiriman piagam. Jadi secara otomatis ada piagam dari kita. Jadi kita sebagai guru nanti bisa memberi piagam kepada anak. Jadi diberi reward, diberi. Walah mati Pak, soalnya ketara. Sudah ada yang masuk. Oke, sudah masuk. Pak Suyoto, luar biasa. Ini guru hebat ya. Alhamdulillah. Nilai 100. Bu Musfirah 80. Pak Teguh 80. Bu Sri Sulistyo 60. Tidak apa-apa. Ini mungkin tidak, kita memang latihan saja. Jadi ini tidak nilai-nilai panjenengan murni. Jadi ini Mas ya tidak apa-apa. Nah, ini contoh dari Bapak Ibu ternyata masuk. Iya. Ada yang nilai 25. Nah, ini ngekliknya tidak bejo ya. Kurang bejo ini sehingga nilainya 25. Maaf ya. Ayo siapa lagi? Iya, Ina, Bu Ina, Pak Alam, emailnya. Silakan coba dicek emailnya. Ada enggak piagam yang masuk Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada piagam yang masuk di sini.
di email panjenengan nanti masuk sebuah piagam anak-anak biar seneng gitu. Oke, ini. Tapi Pak Fitri. Ya, bagaimana? Nah, tapi nanti ini kalau di-share ke anak-anak itu kan nanti masuknya ke web anu jenengan. Ya kan saya kan yang buat, makanya nanti panjenengan buat sendiri Pak Yoto. Betul ya gitu ya? Malah. Ya Pak. Karena ini saya yang buat, maka semua nilai akan masuk ke saya. Maka Bapak Ibu guru harus bisa buat sendiri. Bagaimana? Nek buat sendiri bisa, tapi kan memang untuk menjadi piagam itu kan butuh share jenengan iki. Nah, ini nanti di lain waktu kita belajar bersama untuk membuat Google Form yang bisa mengirimkan sebuah piagam kepada anak. Jadi nanti seumpama kita buat, seumpama ini jenengan share ke anak-anak monggo, tapi emailnya dikasih emailnya panjenengan. Jadi nanti piagamnya anak masuk ke jenengan. Ini seumpama link ini jenengan berikan ke siswa. Karena apa? Karena untuk Excel-nya nanti kan ada pada saya, tetapi jenengan bisa tahu nilai anak-anak dengan cara melihat piagamnya. Tapi email tadi jenengan kasihkan. Nanti untuk email isi ini ya, anak-anak nanti untuk email diisi emailnya Bu Guru ya atau Pak Guru ya, sehingga nanti piagamnya ke gurunya. Karena ini yang buatkan saya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri, ya monggo. Ini sharing, kita bisa sharing di sini. Seperti itu. Ya, oke. Sudah banyak yang masuk, sudah ada 19 guru yang masuk dengan nilai-nilai yang luar biasa. Ada 160, 75 dan sebagainya. Nah, ini menulisnya tolong, karena nanti di piagam nanti akan tertulis sesuai apa yang panjenengan ketik. Jadi ini saya bukakan piagamnya. Memang ini piagam yang saya berikan ke anak-anak. Jadi nanti logo dan sebagainya bisa dirubah sesuai apa yang jenengan inginkan. Nah, ini sudah masuk semua ini. Bu Bella, ini SD mana Bu Bella ya? Oke, jadi anak-anak ya nanti seperti ini. Bella SD 2 Garung Kidul. Nah, telah menyelesaikan tryout AKM numerasi tingkat SD tahun 2001 pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nilai 55/100. Jadi 55 ya nilainya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh piagamnya yang akan nanti bisa panjenengan Bapak Ibu setting semenarik mungkin. Karena ini saya buatnya cepat-cepatan, jadinya hanya seperti ini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 9.30. Setelah ini ada sesi lain-lain atau tanya jawab. Saya serahkan ke Pak Teguh. Monggo Pak. Baik. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Fitrianto SPD yang telah dengan jelas dan gamblang memaparkan materi tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Untuk acara selanjutnya yakni lain-lain, kepada Bapak Ibu peserta yang mau bertanya atau memberi tanggapan tentang pelaksanaan berkaitan dengan AKM, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu yang mau pertanyaan atau ada tambahan dari siapa, monggo Bapak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masih ada waktu 5 menit. Alhamdulillah,
dengan ridha Allah Ta'ala, walaupun rencana mendadak, sukses. Semuanya tahu tentang AKM. Untuk itu, sekali lagi, ternyata Kaliwungu memiliki guru-guru yang berpotensi. Yang lain kami tunggu. Apalagi yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, tolong teman yang lain biar merasakan. Sehingga semua apa yang diberikan oleh pemerintah dapat sampai di lapangan, artinya sampai di sekolahan. Untuk itu, lain hari bisa kita lanjutkan lagi dengan mungkin materi dari Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan. Maka tolong nanti Pak Setiono, Pak Yoto, Pak Teguh, tambah satu lagi siapa kemarin tuh? Ada 4 yang satu. Itu tolong nanti rembukan kapan kita laksanakan. Kami siap mendampingi dari kita untuk kita, sehingga mutu pendidikan yang ada di Kaliwungu betul-betul lebih meningkat. Tidak hanya uangnya saja yang diberikan, ini gratis tanpa apa-apaan. Alhamdulillah sukses. Semoga diridhai Allah SWT. Terima kasih. Apabila ada kesalahan tak lupa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain ada masukan atau pertanyaan yang mau disampaikan kepada materi yang sudah dijawab sama Bapak Fitrianto. Masih ada waktu 30 menit ya, jam 10 ini ya. Tinggal beberapa menit ya. Monggo, kalau tidak ada ya ditutup saja, enggak apa-apa. Kalau ada silakan. Nah, nanti perlu kita tindak lanjuti lain hari lagi. Ya Pak. Berarti ini sudah jelas semuanya Pak. Mungkin karena pemaparannya kan memang jelas semua sampai detailnya mungkin Pak sudah disampaikan Pak sama Pak Fitrianto. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan sama Bapak Ibu Pak. Baik. Tidak ada ya ini Pak ya, Bapak Ibu, tidak ada yang mau disampaikan lagi. Baiklah, kalau ada yang sampaikan, memasuki acara yang terakhir yakni penutup. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengacara mengucapkan terima kasih kepada kita yang menyempatkan hadir dalam acara ini. Apabila banyak kesalahan kami, mohon maaf dan seterusnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.